Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Pani di pembelajaran ekonomi kelas 10. Pada kali ini kita akan menjelaskan materi kita tentang konsep ilmu ekonomi, di mana indikator yang kita bahas adalah mendeskripsikan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, menjelaskan pengertian kebutuhan, mendeskripsikan macam-macam kebutuhan, menentukan skala prioritas kebutuhan manusia, mendeskripsikan macam-macam alat pemuas kebutuhan, mendeskripsikan jenis-jenis kegunaan barang dan jasa. Yang pertama, mendeskripsikan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemarin, waktu pertemuan pertama telah kita singgung mulai dari pengertian ekonomi, kemudian kita bahas juga kebutuhan manusia yang tidak terbatas, akhirnya muncullah namanya kelangkaan. Yang kedua, kita akan membahas tentang kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan bisa hidup secara layak. Jenis-jenis kebutuhan, yang pertama kebutuhan menurut intensitasnya, kebutuhan menurut waktunya, kebutuhan menurut sifatnya, kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut intensitasnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada kebutuhan primer, di mana namanya primer berarti pertama, kebutuhan yang wajib dipenuhi. Ada 3, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan kedua. Kebutuhan sekunder bisa terpenuhi bila mana kebutuhan primer sudah terpenuhi. Di antaranya adalah sepeda motor, televisi, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kebutuhan tersier atau kebutuhan ketiga, atau kebutuhan akan barang mewah, di antaranya mobil, perhiasan. Kemudian kebutuhan menurut waktunya dibedakan menjadi 2, kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kalau kebutuhan sekarang, contohnya pas lagi sakit, berarti obat merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kalau kebutuhan yang akan datang, berarti kebutuhan yang bisa ditunda, contoh menabung. Kemudian menurut sifatnya, kebutuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua adalah rohani. Kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berkaitan dengan fisik, contoh makan. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan akan jiwa, contoh ibadah, kemudian rekreasi. Menurut subjeknya, kebutuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama kebutuhan individu, contoh kalau seorang pelajar berarti butuh alat tulis, kemudian kalau petani butuh cangkul, artinya yang dipenuhi masing-masing individu. Yang kedua kebutuhan bersama atau kelompok, artinya kebutuhan yang pemenuhannya untuk orang banyak. Contoh jembatan, halte, stasiun. Menentukan skala prioritas kebutuhan akan terbagi menjadi 3. Kita menentukan pilihan, biaya peluang atau opportunity cost, skala prioritas.
Kalau pilihan, kita milih dulu mana kebutuhan yang paling penting. Kemudian yang kedua ada biaya peluang. Biaya yang dikorbankan untuk memilih satu pilihan. Contoh, setelah lulus SMA, Anita ditawari dua pekerjaan yang berbeda. Yang pertama, bekerja di sales kecantikan dengan gaji 1.500.000 per bulan dan sebagai kasir pada minimarket dengan gaji 1.400.000 per bulan. Anita memilih bekerja di minimarket. Berapakah biaya peluangnya? Tadi sudah saya sebutkan kalau biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk memilih satu pilihan. Maka yang dikorbankan adalah gaji di salon kecantikan sejumlah 1.500.000. Contoh yang kedua, Amer ditawari 3 pekerjaan yang berbeda di perusahaan A dengan gaji 2.500.000 per bulan, di perusahaan B dengan gaji 3 juta per bulan, sedangkan di perusahaan C dengan gaji 3.500.000 per bulan. Amer memutuskan untuk bekerja di perusahaan B dengan gaji 3 juta. Berapakah biaya peluangnya? Mungkin kalian menghitungnya begini, 2.500.000 ditambah 3,5 juta. Ini salah ya nak. Dalam penghitungan biaya peluang, kita cari gaji yang tinggi. Kalau di sini 2,5 juta dan 3,5 juta, maka biaya peluangnya adalah 3.500.000 dengan alasan tidak mungkin seseorang bekerja pada 2 tempat. Selanjutnya, penentuan skala prioritas. Skala prioritas adalah daftar ukuran kebutuhan yang tersusun berdasarkan kebutuhan seseorang yang bersifat paling penting sampai kebutuhan yang dapat ditunda. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan skala prioritas adalah pertama, tingkat urgensi, kesempatan yang dimiliki, pertimbangan masa depan, dan kemampuan diri. Dalam pembuatan skala prioritas, lebih baik kita buatkan tabelnya untuk memudahkan kita mana toh yang paling penting. Kelompok pertama adalah kebutuhan yang penting dan mendesak untuk dipenuhi. Kelompok kedua, kebutuhan yang penting tapi kurang mendesak untuk dipenuhi. Kelompok tiga, kebutuhan yang kurang penting namun mendesak untuk dipenuhi. Kelompok empat, kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak. Kita lanjutkan pada alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu ada 2. Yang pertama barang, yang kedua jasa. Jenis-jenis barang yang pertama adalah menurut cara memperolehnya, kedua menurut kegunaannya, yang ketiga hubungannya dengan barang lain, yang keempat proses pembuatannya, yang kelima wujudnya, yang keenam kualitasnya, yang ketujuh jaminannya. Barang menurut cara memperolehnya ada 3. Yang pertama barang ekonomis, barang yang jumlahnya terbatas dan dalam mendapatkannya melalui pengorbanan. Contoh makanan. Yang kedua barang bebas, barang yang jumlahnya tidak terbatas, dalam mendapatkannya tidak memerlukan pengorbanan. Contoh air, udara. Yang ketiga adalah barang ilits atau barang yang tersedia secara berlebihan di alam,
Tapi akibatnya kalau terlalu banyak bisa menimbulkan masalah. Contohnya air, kalau terlalu banyak bisa mengakibatkan banjir. Sekarang ada pertanyaan, apakah barang bebas bisa menjadi barang ekonomis? Jawabnya bisa. Contoh, udara sebenarnya barang bebas, tapi kalau sudah di rumah sakit dimasukkan tabung, nah jadi barang ekonomis. Yang selanjutnya menurut kegunaannya ada barang produksi, artinya barang yang digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan barang lain. Yang kedua ada barang konsumsi, barang yang digunakan dengan tujuan langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang menurut hubungannya dengan barang lain, ada barang substitusi, artinya barang tersebut dapat saling menggantikan dengan barang lain. Contoh, jagung. Kalau tidak ada beras, jagung sebagai barang pengganti. Yang kedua ada barang komplementer, barang yang dapat digunakan bila mana digabungkan dengan barang lain. Motor tidak bisa berjalan kalau tidak ada bensin. Kemudian barang menurut proses pembuatannya ada 3, barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah artinya barang tersebut sebagai bahan dasar untuk suatu produk. Contoh, benang merupakan barang mentah. Kemudian ada barang setengah jadi, contohnya kain merupakan setengah jadi untuk baju. Nah, baju merupakan barang jadinya. Kemudian menurut wujudnya ada 2, barang konkret, artinya alat pemuas kebutuhan yang bisa dilihat dan diraba. Yang kedua, barang abstrak, tidak bisa diraba dan dilihat, tapi bisa dirasakan, yang sering dikenal dengan nama jasa. Barang menurut kualitasnya ada 2, barang superior, barang yang memiliki kualitas tinggi, yang akan memberikan prestise bagi pemakainya. Contoh, mobil mewah. Yang kedua, barang inferior, barang yang memiliki kualitas rendah. Contoh, barang bekas. Menurut jaminannya, barang ada 2. Yang pertama ada barang bergerak untuk jaminan pinjaman jangka pendek. Biasanya pemakaiannya seperti itu. Kemudian barang tidak bergerak yang digunakan jaminan pinjaman jangka panjang. Jenis-jenis kegunaan barang dan jasa. Menurut Almayer, jenis-jenis kegunaan barang atau benda dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada elemen utility atau faedah dasar. Artinya benda yang berguna karena memiliki zat asli yang dibutuhkan. Contoh umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran. Yang kedua time utility atau faedah waktu. Artinya benda akan lebih berfaedah atau bermanfaat bila digunakan pada waktu yang tepat. Contoh, menimbun gabah untuk persiapan paceklik atau penggunaan payung saat musim hujan. Yang ketiga ada place utility atau faedah tempat. Artinya, benda akan lebih berfaedah bila tempatnya dipindahkan. Pasir di sungai
kurang bermanfaat. Tapi kalau sudah dipindah di kota menjadi bahan untuk bangunan. Demikian juga kayu di hutan. Yang selanjutnya ada farm utility, artinya benda tersebut akan lebih bermanfaat kalau dirubah bentuknya. Contoh, kayu dirubah menjadi mebel, kain dirubah menjadi baju, gandum dirubah menjadi roti. Yang terakhir adalah ownership utility atau faedah hak milik. Artinya, benda akan dapat berfaedah setelah dimiliki orang lain. Contoh, mobil kalau letaknya di toko hanya sebagai pajangan, tapi kalau sudah dibeli oleh konsumen akan lebih berguna. Sekarang kita membuat latihan. Kalian kerjakan LKPD 1.6 modul ekonomi. Demikian materi ekonomi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.